Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SDMT TV. Kali ini saya akan mengajak kalian belajar tentang jenis-jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5 semester genap. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pelajari jenis-jenis usaha di berbagai bidang. Kali ini, mari kita pelajari jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya. Jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya dibedakan menjadi dua macam. Pertama, usaha perorangan, dan yang kedua, usaha kelompok. Tahukah kamu perbedaan dari kedua usaha tersebut? Mari kita cari tahu apa perbedaannya. Pertama, usaha perorangan. Usaha perorangan merupakan usaha yang dimiliki oleh satu orang. Pemilik usaha juga merupakan pengelola usaha. Usaha perorangan biasanya berupa usaha dalam skala kecil. Contoh usaha perorangan diantaranya salon kecantikan. Salon kecantikan merupakan usaha perorangan di bidang jasa. Dan pedagang keliling. Pedagang keliling merupakan usaha perorangan di bidang perdagangan. Selanjutnya, mari kita cari tahu apa kelebihan dan kekurangan usaha perorangan. Usaha perorangan memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Pertama, kelebihan usaha perorangan. Di antaranya, 1. Pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai dengan keinginannya sendiri. 2. Keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri. 3. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Sedangkan kekurangan usaha perorangan antara lain 1. Modal dan kemampuan terbatas. 2. Kreativitas usaha terbatas. 3. Resiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Berikutnya, mari kita pelajari jenis usaha yang kedua, yaitu usaha kelompok. Usaha kelompok adalah usaha yang dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Pertama, kelebihan usaha kelompok antara lain 1. Modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. 2. Resiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. 3. Ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Sedangkan kekurangan usaha kelompok antara lain pertama, pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. 2. Keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya. 3. Kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antar pemilik modal. Selanjutnya, mari kita cari tahu apa saja contoh usaha kelompok. Contoh usaha kelompok antara lain 1. Persekutuan komoditer atau Komoditer Vennootschap atau CV. 2. Firma. 3. Perseroan terbatas atau PT. 4. Koperasi. Berikutnya, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai contoh usaha kelompok. Pertama, persekutuan komoditer atau Komoditer Vennootschap atau CV. CV didirikan oleh beberapa orang. Keanggotaan CV terdiri dari anggota aktif, yaitu anggota yang menanamkan modal sekaligus menjalankan kegiatan usaha, dan anggota pasif, yaitu anggota yang hanya menanamkan modal. Contoh CV dapat dilihat seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, yang kedua, firma. Firma didirikan oleh dua orang atau lebih. Pada umumnya, para pendiri firma adalah orang-orang yang sudah mengenal dan saling percaya. Firma dijalankan oleh para anggotanya, dan setiap anggota bertindak atas nama firma. Maju mundurnya firma
serta resiko tindakan seorang anggota firma ditanggung bersama. Misalnya, jika salah satu anggota mempunyai hutang atas nama firma kepada pihak lain, maka hutang tersebut ditanggung bersama oleh seluruh anggota. Contoh firma ialah firma hukum. Berikutnya, yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Modal PT berasal dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham yang merupakan pemilik PT bertanggung jawab terhadap perusahaan secara terbatas. Artinya, tanggung jawab hanya sebatas modal yang disetorkan. Penyertaan modal dilakukan dengan cara membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Di Indonesia, tempat jual beli saham perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dinamakan Bursa Efek Indonesia. Keuntungan yang diperoleh pemilik saham tergantung banyaknya saham yang dimiliki. Jika PT memiliki hutang, jaminannya hanyalah kekayaan milik PT. Kekayaan pribadi pemilik saham tidak dapat dijadikan jaminan atas utang PT. Contoh PT misalnya PT Pertamina, PT PLN, contoh usaha kelompok selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi adalah bentuk usaha bersama yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum atas asas kekeluargaan. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota. Simpanan pokok dibayarkan pada awal menjadi anggota koperasi, sedangkan simpanan wajib dibayarkan setiap bulan. Selain itu, modal koperasi bisa berasal dari pinjaman, baik pinjaman anggota maupun pinjaman dari bank. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga bertujuan untuk membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan mengawas mengenai pengelolaan koperasi. Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Contoh koperasi misalnya, Koperasi Unit Desa atau KUD, Koperasi Pegawai Negeri atau KPN, Koperasi Serba Usaha atau KSU, dan Koperasi Sekolah. Koperasi sekolah biasanya menyediakan alat-alat perlengkapan sekolah seperti buku, pensil, pulpen, dan penggaris. Koperasi sekolah dibentuk di sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekolah, khususnya para siswa. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang jenis-jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5 semester genap. Tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.